Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Anissa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari kelas 1A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi pembuatan produk proyek warga negara yang telah saya buat. Berikut penjelasan dari saya, selamat menyaksikan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembuatan produk proyek warga negara ini sebenarnya sama dengan langkah-langkah yang telah diberikan kepada Bapak Munawar. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari topik untuk produk proyek ini. Topik ini saya ambil dari berbagai permasalahan yang telah saya dapatkan dari permasalahan yang ada di wilayah saya. Saya memilih salah satu dari 3 permasalahan yang saya dapatkan, di mana topik yang saya ambil adalah permasalahan yang menurut saya menarik untuk dibahas. Topik tersebut adalah banyak tingkat obesitas pada anak karena lebih suka memakan makanan cepat saji daripada masakan rumah. Selain menarik, topik tersebut juga ada keterkaitannya dengan program studi saya, yaitu ilmu gizi, dan ada kaitannya juga dengan mata kuliah ini, yaitu Pancasila. Untuk lebih detailnya, bisa kita lihat dari hasil tugas lembar jawab proyek Warga Negara 1 yang saya kerjakan berikut ini. 3 permasalahan yang saya dapatkan adalah yang pertama, banyaknya tingkat obesitas pada anak karena lebih suka memakan makanan cepat saji daripada masakan rumah. Kedua, banyak yang masih suka sering berkumpul di luar saat pandemik padahal kegiatan yang dilakukan tidak penting. Dan yang ketiga, banyaknya orang yang terkena diabetes. Dari 3 permasalahan tersebut, saya memilih topik pertama, yaitu banyaknya tingkat obesitas pada anak karena lebih suka memakan makanan cepat saji daripada masakan rumah. Selain menarik untuk dibahas, topik tersebut saya ambil juga karena ada keterkaitannya dengan program studi saya, yaitu ilmu gizi, dan ada kaitannya juga dengan mata kuliah ini, yaitu Pancasila. Relevansi topik yang saya pilih dengan bidang studi saya adalah banyak anak, terutama remaja, yang lebih suka memakan makanan cepat saji atau fast food sehingga banyak yang mengalami obesitas. Hal tersebut dikarenakan nutrisi yang terkandung dalam makanan cepat saji sangat rendah, sedangkan yang banyak terkandung dalam makanan cepat saji adalah lemak, garam, dan juga gula. Di mana itu semua jika sering dikonsumsi oleh tubuh maka akan berdampak buruk terutama terhadap kesehatan. Contohnya seperti obesitas itu sendiri. Sedangkan relevansi topik yang saya pilih dengan mata kuliah Pancasila adalah secara tidak langsung mereka tidak menghargai masakan dari sang ibu dan lebih memilih memakan bersama teman-temannya di luar rumah. Padahal masakan ibu justru lebih sehat jika dibandingkan dengan makanan cepat saji karena tentunya kebersihannya lebih terjaga. Selain itu, dengan memakan masakan ibu tentu juga akan menjadi lebih hemat dalam pengeluaran uang. Hubungannya dengan mata kuliah Pancasila ini adalah di dalam mata kuliah Pancasila tentu kita diajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Salah satunya adalah sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang mencontohkan adab terhadap orang tua adalah dengan menghargai orang tua. Menghargai masakan ibu merupakan salah satu adab terhadap orang tua yang bisa diterapkan. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan produk apa yang akan saya buat. Saya menentukan produk yang akan saya buat, yaitu berupa PowerPoint atau PPT. Saya memilih produk berupa PowerPoint dengan tujuan agar mudah saat dipresentasikan dan dengan harapan mudah dipahami juga oleh orang-orang yang membacanya, serta menonton video presentasi saya nantinya, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini juga sudah saya tuliskan dalam lembar jawab proyek Warga Negara 1 tadi. Langkah ketiga adalah mencari referensi terkait topik yang akan saya bahas. Referensi ini bisa saya peroleh dari berbagai sumber seperti dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya. Referensi ini sangat perlu karena bisa saya gunakan sebagai bahan yang akan saya tuliskan nantinya di dalam PowerPoint. Materi-materi dari sumber-sumber yang saya cari juga sudah saya tuliskan dalam lembar jawab proyek Warga Negara 2 berikut ini. Kemudian langkah keempat adalah menyusun kerangka PowerPoint. Pada langkah ini, saya memilih dan memilah materi-materi mana saja yang perlu untuk saya masukkan ke dalam PowerPoint. Materi yang saya masukkan adalah materi yang tadi sudah saya cari dari langkah ketiga. Dan ini adalah cuplikan proses saat saya menyusun kerangka PowerPoint.
Berikutnya, langkah kelima adalah mengedit PowerPoint. Mengedit PowerPoint ini saya lakukan dengan cara membaca kembali isi dari materi yang telah saya masukkan ke dalam PowerPoint agar jika dirasa masih ada yang kurang atau mungkin ada yang dirasa tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint, bisa saya benahi kembali. Selain itu, saya juga menghias PowerPoint dengan memberi background serta animasi agar lebih menarik untuk dibaca seperti pada cuplikan video ini. Langkah terakhir adalah mempresentasikan produk akhir dan dikumpulkan ke psikologi. Setelah produk sudah jadi, hasilnya saya presentasikan berupa video yang nantinya video tersebut saya unggah ke YouTube. Setelah itu, link video tersebut disalin untuk dikumpulkan di psikologi. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan pembuatan produk proyek warga negara di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.